Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaizur Rahman, NIM 23210202029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS dan UAS Masail Fiqhiyah Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana saya mendapatkan topik bab tentang hukum wadiah. Jadi wadiah di sini adalah suatu akad titipan yang dimana pemilik itu menitipkan barang kepada pihak lain, dan pihak lain ini wajib menjaga dan menyerahkan barang tersebut kapan saja si pemilik ini memintanya. Jadi wadiah dalam Fathul Qorib penjelasannya yaitu hiya fa'ilatun min wada'a idza taraka wa tutlaqu lughatan ala syai'il muda'i inda ghairi sahibihi lil hifdzi wa tutlaqu syar'an alal aqdil muqtadi lil istifadhi wal wadi'atu amanatun fi yadil wadi'i. Jadi kata wadiah di sini adalah bentuk fa'ilah dari kata wada'a yang berarti meninggalkan, sedangkan secara bahasa ia digunakan untuk menyebut sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Sedangkan secara syar'i di sini wadiah adalah suatu akad yang mengharuskan penerima titipan untuk menjaga barang tersebut. Jadi barang titipan di sini adalah suatu amanah dari tangan orang yang mendapatkan titipan. Wa yustahabbu qubuluha liman qama bil amanati fiha in kana samma ghairuhu wa illa wajaba qubuluha kama atlaqu jam'an qala fi rawdati ka asliha wa hadha mahmulun ala aslil qubuli duna itlafi manfaatihi wa hirzihi majjana. Disunahkan bagi orang yang mampu untuk menjaga amanah untuk menerima titipan. Jika ada orang lain yang bisa menjaga, maka hukumnya sunnah. Sedangkan jika tidak ada selain dia, maka wajib menerimanya. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Imam An-Nawawi berkata dalam Ar-Raudhah seperti dalam kitab asalnya, hukum ini berkaitan dengan menerima titipan. Artinya bukan tentang memberikan tempat penyimpanan secara cuma-cuma atau hanya memanfaatkan barang tersebut. Wala yatmanul wadi'ul wadi'ata illa bitta'addi wasuwaru ta'addi kasiratun minha ayyudi'al wadi'ata inda ghairihi bila idni minal maliki wala udhra minal wadi'i wa minha ayyang kulaha min mahallatin aw darin ila ukhra dunaha fil hirzi. Jadi penerima titipan tidak menanggung kerusakan barang kecuali jika ia melakukan tindakan yang melampaui batas ataupun kecerobohan. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran itu banyak diantaranya adalah menitipkan barang tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dan juga tanpa adanya uzur dari penerima titipan. Termasuk pelanggaran adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dimana tingkat keamanannya itu lebih tinggi dari tingkat yang pertama. Wa qaulul muda'i
maqbulun fi raddiha 'ala al-muda'i qubulu qawlil wadi'i wa wajibuhu 'alaihi ay yahfadhaha fi fi hirzi misliha fa illam yaf'al domina wa idza tawiliba biha falam yukhrijha ma'al uqrati 'alaiha hatta taliqat domina fa in akhara ikhrajaha li udri lam yatman. Jadi perkataan penerimaan titipan diterima ataupun dipercaya ketika ia mengaku telah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Jadi wajib baginya untuk menjaga barang tersebut pada tempat yang semestinya sesuai standar keamanan barang itu. Jika tidak dilaksanakan, ia wajib menanggung kerugiannya. Jika pemilik menuntut barangnya, namun penerima titipan tidak segera mengeluarkannya, padahal ia mampu, lalu barang tersebut rusak, maka ia wajib untuk menggantinya. Namun bila ia menunda karena adanya uzur, maka ia tidak menanggung kerusakan barang tersebut. Jadi pengertian wadi'ah di sini adalah wadi'ah mengikuti pada wazan fa'ilatun yang diambil dari fi'il maddi wada'a, orang yang meninggalkan ketika ia meninggalkannya. Sedangkan secara bahasa wadi'ah di sini diungkapkan pada sesuatu yang dititipkan pada selain pemiliknya untuk dijaga. Dan secara syarak itu diungkapkan pada akad yang menetapkan penjagaan. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum wadi'ah, yang dimana hukum wadi'ah di sini sunnah untuk menerima titipan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya amanah pada titipan tersebut. Jika memang di sana masih ada orang lain, dan jika tidak ada, maka wajib untuk menerimanya, sebagaimana yang dimutlakan oleh seorang ulama, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab aslinya, hukum ini diarahkan untuk penerimanya saja, bukan masalah menggunakan kemanfaatan dan tempat penjagaan secara gratis, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu konsekuensi wadi'ah, yang dimana wadi di sini tidak wajib untuk mengganti barang titipan kecuali ia berbuat ceroboh pada barang tersebut. Jadi bentuk-bentuk kecerobohan itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya, diantaranya itu adalah menitipkan barang tersebut pada orang lain tanpa seizin pemilik dan tidak ada uzur padanya. Jadi wadi'ah di sini harus menjaga barang titipan di tempat penjagaan barang sesamanya. Jika tidak dilakukan, maka ia memiliki beban untuk menggantinya. Ketika wadi di sini diminta untuk mengembalikan barang titipan, namun ia tidak memberikannya padahal mampu ia lakukan, sehingga barang tersebut rusak, maka ia wajib untuk menggantinya. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk UAS, yang dimana saya memilih artikel ataupun jurnal yang berjudul Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah. Jadi apa yang dimaksud akad wadi'ah di sini? Akad wadi'ah di sini adalah suatu akad atau titipan amanah, yaitu ketika seseorang menitipkan barang ataupun uang kepada orang lain agar dijaga tanpa imbalan. Dalam perbankan syariah, wadi'ah di sini adalah akad ketika nasabah menitipkan barang ataupun uang kepada bank, yang dimana bank di sini berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut
kapan saja dimintanya. Untuk yang selanjutnya yaitu dasar hukum wadiah. Jadi wadiah di sini itu diperbolehkan dalam Islam karena didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menjaga amanah. Perintah untuk menjaga amanah yang berlaku adil yaitu ada dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Jadi para ulama di sini sepakat bahwa akad wadiah itu termasuk perbuatan tolong menolong sehingga hukumnya diperbolehkan. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadiah. Jadi yang pertama yaitu harus ada barang titipan. Dan untuk yang kedua yaitu pihak penitip dan penerima, yang mana syaratnya itu harus berakal dan baligh dan mampu untuk menjaga amanah. Yang selanjutnya yaitu ijab qabul, yang dimana syaratnya itu dengan pernyataan yang jelas tentang titipan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wadiah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada wadiah yad amanah, yaitu titipan yang hanya boleh dijaga tanpa digunakan, seperti layanan safe deposit box. Dan selanjutnya yaitu wadiah yad domanah, yaitu titipan yang boleh digunakan bank untuk operasional seperti tabungan dan giro wadiah. Pada jenis ini bank di sini bank di sini boleh memberi bonus kepada nasabah, tetapi bonus di sini tidak boleh dijanjikan sejak awal, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik simpanan wadiah di bank. Jadi simpanan wadiah di bank di sini hanya dapat berupa uang. Bank menanggung keamanan dana, sementara nasabah itu tidak ikut menanggung untung ataupun rugi dari pengelolaan dana tersebut. Jadi semua keuntungan menjadi milik bank dan nasabah dapat menerima bonus sukarela jika bank di sini memberikannya. Selanjutnya yaitu aturan umum penggunaan akad wadiah, yang dimana bank di sini wajib untuk membuat perjanjian yang jelas terkait penggunaan dana. Bank di sini boleh mengenakan biaya administrasi yang wajar selama tidak melanggar syariah. Peraturan tentang tabungan dan giro di sini tetap berlaku selama tetap bertentangan dengan prinsip syariah. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ketentuan jika barang titipan hilang ataupun rusak. Jadi ketika barang titipan di sini hilang ataupun rusak, maka bank di sini wajib untuk menggantinya. Namun jika hilang karena musibah ataupun kelalaian, maka penyelesaiannya itu dilakukan atas kesepakatan dengan pemilik barang. Jika pemilik di sini tidak ditemukan, maka titipan dapat disalurkan untuk kepentingan umat, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu contoh penerapan akad wadiah dalam perbankan syariah, yaitu seperti halnya dalam tabungan IB Hijrah, yang dimana tabungan ini tidak memiliki bagi hasil dan juga setoran awal ringan dan dana dapat diambil kapan saja. Jadi semua transaksi itu dijelaskan secara syariah di awal dan nasabah di sini tidak dijanjikan bonus apapun. Jadi untuk kesimpulannya yaitu akad wadiah di sini adalah suatu dasar penyimpanan dana dalam perbankan syariah. Jadi bank di sini berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya kapanpun selama pemilik di sini memintanya. Jadi keuntungan dari pengelolaan dana di sini menjadi milik bank. Sementara bonus bagi nasabah itu bersifat sukarela. Jadi akad ini bertujuan untuk menyediakan layanan amanah yang sesuai prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan syariah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.